Selanjutnya kita lihat posisi utang Indonesia saat ini. Kita lihat posisi utang Indonesia hingga saat ini tembus 5.000 triliun, yaitu mencapai 5.192 triliun rupiah. Dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi 32,12%. Namun jumlah ini belum termasuk global bond jumbo yang diterbitkan pemerintah Indonesia pada awal April ini ya. Dan kalau kita lihat ini membengkaknya utang Indonesia disebabkan oleh ketidakpastian global, terutama merebaknya virus corona serta pelemahan nilai tukar rupiah. Tak main-main, pelemahan rupiah mengakibatkan peningkatan posisi utang Indonesia akibat selisih kurs mencapai 284,61 triliun rupiah. Tungguin ya. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Ekonomi di Indonesia dari dulu tidak baik-baik saja. Sebelum kedatangan COVID-19 pun, Indonesia memiliki banyak permasalahan ekonomi. Lalu, bagaimana ekonomi Indonesia saat ini dan masa depan? Urusan ramal-meramal ekonomi bukan hal sepele saat krisis seperti ini. Semakin penuh ketidakpastian, semakin ramalan ekonomi dinanti. Dana Moneter Internasional atau IMF merilis WIO Chapter 1 seri April 2020. IMF memperkirakan PDB global akan menyusut 3% tahun ini. Kepala ekonom IMF, Gita Gopinath, prediksi negara maju seperti AS dan Jepang terpuruk ekonominya hingga masing-masing min 5,9% dan min 5,2%. Italia akan terjerembab hingga min 9,1%. Menyusul Italia, Spanyol yang mungkin mengalami penurunan ekonomi hingga min 8%. Ekonomi Cina, asal muasal virus COVID-19 tidak sampai minus, tetapi hanya akan tumbuh 1,2%. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 per 2020 sebesar 2,97%. Angka tersebut melambat dibandingkan kuartal 1 2019 sebesar 5,07%. IMF pun memprediksi Indonesia hanya tumbuh 0,5%. Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2020 pada kisaran 2,3%. Angka ini masuk ke dalam skenario berat ekonomi Indonesia. BI, OJK, LPS, dan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3, bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai negatif 0,4. Sehingga kondisi ini akan menyebabkan penurunan kepada kegiatan ekonomi, maka berpotensi menekan lembaga keuangan. Karena kemudian kredit-kredit tidak bisa dibayarkan atau bahkan diberikan relaksasi untuk tidak membayar, dan perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan dari sisi revenue atau pendapatan, dan tentu saja kemudian mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar utang-utangnya. Sehingga transmisi masalah kemanusiaan kesehatan menjadi masalah sosial, menjadi masalah ekonomi, dan kemudian kepada masalah ancaman stabilitas keuangan menjadi sangat nyata. Mengenai ramalan IMF, ini tidak sepenuhnya mengerikan. Lembaga dunia ini memperkirakan pertumbuhan global akan pulih ke 5,8% pada 2021, mencerminkan normalisasi kegiatan ekonomi dari tingkat yang sangat rendah. Terhadap Indonesia, IMF juga memberikan perkiraan rebound yang tinggi jika pandemi ini berlalu tahun ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melesat hingga 8,2% pada 2021 dengan perkiraan defisit transaksi berjalan hanya 2,7%. Namun, Menteri Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 hanya pada kisaran 4,5 sampai 5,5%.
Mungkin saat ini akar permasalahan perekonomian di Indonesia yaitu corona atau kita sebut juga dengan COVID-19. Karena semenjak pandemi ini banyak pekerja yang di PHK dan banyak usaha yang terpaksa tutup. Namun hal yang perlu diingat yaitu masalah kemiskinan, pengangguran yang tak pernah usai. Pernahkah mendengar Indonesia kaya akan kekayaan alam? Nyatanya yang kaya adalah negara lain. Bicara mengenai masalah, tentu kurang lengkap tanpa adanya solusi. Islam mempunyai solusi terhadap segala permasalahan ini. Contohnya saja saat pandemi seperti ini. Solusi Islam yaitu yang pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpulan zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung. Yang kedua, solusi dari Islam pada saat pandemi ini yaitu penguatan wakaf, baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif, maupun wakaf lingket sukuk. Contohnya alat pelindung diri atau APD wakaf, masker wakaf, dan politeknik wakaf. Lalu yang ketiga, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Contohnya membantu UMKM yang sulit bertahan pada saat pandemi ini karena keterbatasannya permodalan. Lalu yang keempat, pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, di mana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada social finance di samping commercial finance. Salah satu solusi penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam merecovery ekonomi Indonesia adalah penerapan ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan, pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian. Jazakillahu khairan kepada penonton yang sudah menonton sampai selesai. Salam Indonesia maju dengan ekonomi Islam.